Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misyani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat codingan pada suatu proyek aplikasi sederhana. Contohnya seperti kalkulator sederhana menggunakan aplikasi Android Studio. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan pada codingan-codingan yang ada di activity main activity, bulk Gradle, KTS, kalkulator sederhana, atau string, kita juga harus tahu bagaimana cara memulai dalam pembuatan aplikasinya. Langkah-langkah awalnya seperti pembuatan foldernya, pembuatan project barunya. Nah, yang pertama itu kita klik file, setelah itu news, no project. Setelah itu kita pilih empty files, baru next. Sini kita bisa beri nama projectnya kalkulator sederhana. Name-nya bisa seperti ini. Example.kalkulator sederhana, penyimpanan. Untuk bahasanya ada dua pilihan. Kita memakai Kotlin. Setelah itu minimum SDK kita pakai API 28. Dan sini masih banyak pilihan. Tapi saya pakai 28. Setelah itu configuration language. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita pilih yang atas. Setelah itu kita finish. Jika sudah seperti ini, nanti kita klik activity main. Setelah klik activity main akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke kode. Nah, kode dari activity main ini adalah kumpulan dari beberapa elemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat elemen-elemen yang terdapat pada folder berikut. Yang pertama ada edit text. Edit text di sini ada dua. Ada add panjang dan add lebar. Ini terdiri dari layout width, layout height, layout margin horizontal, layout margin top. Hint-nya panjang, input type. Nah, untuk di add lebarnya juga seperti itu. Dengan hint, lebar, input type, number. Dengan ukuran horizontal 20 dp, layout margin top 30. Edit text ini elemen yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dalam tata letak ini memiliki dua edit text masing-masing dengan ID add panjang dan ada juga add lebar untuk menerima panjang dan lebar. Selanjutnya ada spinner. Spinner ada dari Android ID dengan ID explorator, layout width, layout height, layout margin horizontal, layout margin top, entries, array, explorator, hint, luas, input type, number. Nah, ketika kita menginputkan ini, array SP operator itu biasa terjadi ada kesalahan, maksudnya ada tanda merah. Nah, jika muncul seperti itu, kita langsung aja masuk ke ini, res. Selanjutnya ke string. Kita klik string. Nah, di string ini ada beberapa elemen. Ada app name. App name itu judul aplikasi kita, judul project. Contohnya kalkulator sederhana. Dan string name, string array dengan nama sp underscore operator. Dan di sini ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan operator atau perintahnya. Ada tambah, kali, kurang, dan bagi. String.xml ini akan membantu mengatur semua teks yang digunakan dalam aplikasi dalam satu tempat. Membuat ini menjadi lebih mudah untuk menerjemahkan atau mengubah teks dalam aplikasi tanpa harus mengedit langsung kode sumber aplikasinya. Dan jika sudah sampai di sini, kita dapat kembali ke codingan activity main-nya.
Nah, selanjutnya ada button. Button ini dengan ID button hitung. Nah, ini adalah perintah untuk menghitungnya. Ini elemen tombol yang untuk menginisiasi penghitungan luas. Diberi ID button hitung dan teks hitung. Ini dia teks hitung. Selanjutnya ada text view. Ini adalah elemen untuk menampilkan hasil penghitungan luas. Nah, jika kita klik button, maka hasilnya akan keluar di sini, di TV hasil. Di sini akan menampilkan hasil perhitungan. Nah, di sini perlu menambahkan file string result atau misalnya string.xml yang ini seperti ini tadi. Nah, kita butuh menambahkan ini untuk mendapatkan hasilnya. Selain itu, perlu mengimplementasikan logika penghitungan luas dalam kode Java untuk aplikasi Android-nya. Pastikan juga ada file stylist.xml yang berisi definisi warna seperti yang digunakan dalam atribut Android text color. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan pada file with Gradle aplikasinya. Codingan ini mendefinisikan konfigurasi proyek secara keseluruhan, termasuk plugin, versi kompatibilitas, dependensi, dan pengaturan lainnya. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama di sini ada plugin. Plugin ini ada beberapa contohnya. Di sini ada com.android application, ada org.jetbrains.kotlin Android, Kotlin Android, ada Kotlin Android extensions. Ini menggunakan beberapa plugin. Pluginnya seperti ini. Android Function, Integration Kotlin Android, Kotlin Android, Kotlin Android extensions. Baru selanjutnya ada configuration Android. Nah, di sini ada namespace-nya. Namespace kita menggunakan namespace dengan com.example kalkulator sederhana. Dengan compile SDK-nya 33. Di sini menggunakan Android SDK versi 33. Selanjutnya konfigurasi Android ini melibatkan application ID seperti com.example.kalkulator sederhana, minimal SDK-nya 28, target SDK-nya 33. Selanjutnya version kode 1, version name-nya 1.0. Saya menggunakan test instrumentation runner dengan Android.text.runner.android giant runner untuk menjalankan pengujian unit Android-nya. Selanjutnya ada build type. Di sini ada release. Ini menggunakan build type release, di mana mini void enabled dinonaktifkan. Berarti tidak ada obfuscation atau penghapusan kode yang tidak digunakan. Ini juga menemukan file forgot files untuk konfigurasi tambahan apabila diperlukan ya. Selanjutnya compile updation, ada search compatibility, ada target compatibility. Ini mengatur ke Java 8 untuk kompatibilitas Java-nya. Juga mengatur JVM target ke 1,8 untuk penggunaan Kotlin. Selanjutnya ada Kotlin option ini. Ini ada JVM. Nah, ini tadi untuk penggunaan Kotlinnya. Selanjutnya ada Dependensial.
Ini mendefinisikan beberapa dependensi yang digunakan dalam sebuah proyek ya, seperti Android X. Ini ada material design, ini material, baru constraint layout dan beberapa definisi pengujiannya. Ini constraint layout dan ini ada Gen it Android test espresso. Kode Gradle ini mengonfigurasi proyek dalam dependensinya. Pastikan dependensi di sini sudah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Kita dapat menyesuaikan versi dependensi sesuai kebutuhan sama berdasarkan versi terbaru yang tersedia pada aplikasinya. Nah, jika sudah sampai sini, kita langsung ke main activity. Codingan main activity ya. Ada penjelasan singkat dalam codingan ini. Ada one crate. Ini dipanggil saat aktivasi dimulai. Ini menghubungkan elemen-elemen tampilan dari XML ke kode Kotlin. Di sini menggunakan sintak Kotlin. Kotlin.android.syntax. Nah, kita menggunakannya seperti itu, menggunakan itu. Kemudian menetapkan tindakan klik untuk tombol BTN hitung. Nah, di sini BTN hitung sehingga saat tombol diklik, ia akan memanggil fungsi DO hitung. Kalau BTN hitungnya kita klik, dia akan memanggil DO hitung. Nah, hasil dari perhitungannya. DO hitung ini fungsinya melakukan perhitungan berdasarkan operatornya. Contohnya tadi ada operatornya ada tambah, kali, kurang, dan bagi. Ini mengambil nilai panjang dan lebar dari edit text. Dan kemudian menggunakan struktur Win. Mirip dengan switch di Java. Ini digunakan melakukan perhitungan. Hasil perhitungannya disimpan dalam variabel hitung hasil. Nah, ini hitung hasilnya. Kita pilih ini, hitung hasil ini. Kita akan menginputkan nilainya. Add panjang dan add lebar. Di sini kita akan masukkan nilainya yang akan kita hitung. Dan jika kita hitung, kita akan masuk ke button hitungnya. Setelah button hitung dijalankan, maka akan panggil dia hitung atau hasilnya. Ketika operator yang dipilih salah satu dari kali, bagi, kurang, tambah, maka perhitungan sesuai dengan operator tersebut akan dilakukan. Jika operator tidak valid, maka akan muncul pesan kesalahan dalam bentuk touch. Nah, pesannya itu seperti ini. Cek operator dulu, bro. Nah, di sini kita buat cek operator dulu, bro. Di sini juga kita bisa ganti sih. Apa aja, tapi kita buat ini aja. Codingan ini menghubungkan tampilan XML dengan logika penghitungan yang diterapkan dalam bahasa Kotlin. Dan pastikan ini kita telah menambahkan semua sumber daya yang diperlukan, seperti string research yang diperlukan untuk spinner, supaya aplikasi berfungsi dengan baik. Dan pastikan juga telah menambahkan izin untuk menggunakan internet jika aplikasi akan memerlukan koneksi internetnya. Jika sudah sampai sini, kita masuk ke Gradle kalkulator sederhana. Nah, di sini. Gradle ini mengatur konfigurasi yang berlaku untuk subproyek atau modul dalam proyek. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kode-kode ini. Plugin COM Android Application version 8.1.1
Ini adalah plugin yang digunakan untuk mengatur proyek Android sebagai aplikasi. Nah, sedangkan org JetBrains.kotlin.android version 17.10 ini adalah plugin yang digunakan untuk mengintegrasikan bahasa Kotlin dengan proyek Android-nya. Selain itu, ini dapat memiliki lebih banyak konfigurasi untuk proyek dalam berkas build Gradle ini, seperti mengatur dependensi proyek, mengonfigurasi program, atau mengatasi konfigurasi lain yang berlaku secara global untuk proyek tertentu. Pastikan kita melakukan konfigurasi yang tepat sesuai kebutuhan proyek, supaya mengaktifkan plugin yang sesuai, seperti plugin Android dan Kotlin-nya. Nah, di sini sudah sampai di sini, berarti kita sudah selesai. Nah, kita bisa langsung mencoba hasilnya ya. Kita klik ini untuk mencobanya. Di sini kita aplikasinya. Sini saya memakai Pixel 3a. Terus kita jalankan. Sini kita jalankan. Contohnya sambil kita. Nah, kalau kita tidak memasukkan angka yang kedua, itu akan kembali dia akan error. Dia tidak mau masuk. Coba kita masuk lagi. Nah, kita coba itu. 9, 7. Kita hitung. Nah, kalau kita tidak pilih operator dulu atau perintahnya apa, tuh, perintah kali, tambah, kurang, atau baginya tidak kita pilih, maka akan timbul pesan seperti ini. Cek operator dulu bro. Nah, ini dia. Seperti ini. Karena kita menampilkannya seperti ini. Jadi kita harus mengisinya secara lengkap. Maka 93. Kita tambah hasilnya 12. Lalu kita kalikan dengan hasil 27. Setelah itu dikurang. Dan dibagi. Oke, berarti semuanya bisa digunakan dan ini berhasil ya teman-teman. Baiklah, sebenarnya cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.